Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan kita untuk tetap berbuat baik. Allah memberikan kesempatan kita di hari yang ke-8 Ramadan 1442 Hijriah, di bulan yang penuh rahmat, di fase pertama Allah menurunkan rahmat-rahmatnya bagi siapa saja yang ingin rahmat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, ketika kita memberikan kepada seseorang sesuatu yang kita ingin berikan, maka kadang orang tersebut tidak memberikan dengan santun, dilempar, dengan sedikit mencaci, dengan sedikit menyindir, bahwa itu tidaklah benar menurut Allah dan Rasulnya. Maka setiap kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya memberi tanpa harus merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hayy wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian memberi sedekah, maka harus baik. Memberi sedekah dengan baik, dengan santun. Ibu hatur lumayan, ibu kanggo ngagal opieun, ibu kanggo mesar korma kanggo buka. Bapak hatur lumayan kanggo meser opieun kanggo buka. Memberi dengan santun, memberi dengan baik. Sedekah itu sesuatu yang baik, maka lakukanlah dengan baik. Namun jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan adalah lebih baik daripada yang terang-terangan bagimu. Artinya ketika kita bersedekah, boleh kita terang-terangan, boleh kita menginformasikan, tapi dengan menyembunyikan sedekah tersebut, maka itu jauh lebih baik daripada mengumbar kita memberi kepada orang lain. Allah firman-Nya dalam suratul Baqarah 271. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Falamma ja'a Sulaiman qala atamiduni bimali fama tanillah khairu bima atakum bal antum lihidayatikum tafrahun. Ketika serombongan utusan yang disertai berbagai macam hadiah telah sampai kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berkata, apakah patut aku menolong orang? Apakah patut kamu menolong aku dengan hartamu? Maka apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan olehmu kepadaku. Tapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Hadirin para pecinta Nabi SAW, dalam ayat ini surat An-Naml 36, Allah sedang menceritakan Nabi Sulaiman. Dikala itu Nabi Sulaiman ingin menundukkan Ratu Balqis informasi daripada burung hudhud bahwa kerajaan Saba dipimpin oleh Ratu Balqis itu mempunyai kemewahan yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman mengutus utusan lewat hudhud mengirim surat. Surat tersebut dibaca oleh pembaca istana Raja Saba, Ratu Balqis. Allah abadikan surat Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman, Nabi kaya, perkasa, kekuasaannya luar biasa. Dalam suratnya diawali dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan bahwa dia adalah raja, tapi ada yang lebih raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ratu Balqis diskusi, singkat cerita, Ratu Balqis mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman sudah mengerahkan bala tentaranya untuk membangun istana, bahwa istananya lantainya dari kaca, di bawahnya adalah kolam berisikan air dan dihiasi dengan ikan-ikan yang luar biasa. Tahta kerajaannya, kursinya dari emas intan berlian. Nabi Sulaiman mempersilahkan para utusan untuk masuk dan memberikan hadiah para utusan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, karena Nabi Sulaiman tahu itu adalah bahasa diplomasi, ingin damai. Tapi Nabi Sulaiman hanya mengajak, tunduklah kepada Allah, masuklah Islam. Tidak ingin menguasai ke kerajaan Saba, tapi ingin kerajaan Saba yang tadinya menyembah matahari, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diberikan hadiah. Kata Nabi Sulaiman, itu yang ingin kalian berikan kepadaku, lihatlah, aku lebih daripada itu. Ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian Allah lebih bagus daripada pemberian kalian. Itu cerita Nabi Sulaiman yang disogok secara diplomasi oleh Ratu Balqis kerajaan Saba. Akhir daripada cerita itu, bahwa Ratu Balqis masuk Islam dan menikahlah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Terpesona ternyata Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Terpesona pokoknya. Akhirnya diajak menikah oleh Ratu Balqis Nabi Sulaiman tersebut. Kerajaan Nabi Sulaiman pun menjadi meluas sampai ke Saba. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga berfirman di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubaru nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tiada melepaskan nafsuku, karena nafsu menyuruh pada keburukan. Ada nafsu, ada syahwat. Hawa nafsu, hawa syahwat. Jadi nafsu ini identik dengan selain daripada cinta kepada lawan jenis. Itu nafsu. Malas beribadah, nafsu. Tidak mau berpuasa di Ramadan, itu nafsu. Ingin mengumpulkan harta dengan banyak, itu nafsu. Nafsu menyuruh kepada keburukan. Sedekah, tidak mau bersedekah, itu nafsu. Maka lepaskanlah nafsu itu sehingga kita selalu dan ingin berbuat baik. Dimanapun, kapanpun Allah meminta kita untuk berkorban, kita langsung berani berkorban. Ya Allah, aku berani berkorban, aku akan mengekang nafsuku. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, dijamin surga oleh Allah, tapi Rasulullah rajin, gemar bersedekah. Bahwa beliau sanggup menahan lapar perutnya, ada sedikit berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia gunakan, apa yang dimakan oleh beliau, itu hanya sebatas untuk mempertahankan hidup menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan, pakaian itu hanya fasilitas saja bagi Rasulullah, bahwa akhirat adalah lebih utama daripada dunia ini. Berikanlah sedekah, berikanlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi umat Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung apalagi di bulan Ramadan ini, berikan dengan cara yang santun, memberi tanpa merendahkan orang lain. Mudah-mudahan puasa yang ke-8 di hari ini Allah menerima kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan berbuka azan maghrib. Dan jangan lupa hadirin, bahwa kita senantiasa berbuka itu menengok kanan kiri. Siapa tahu ada yang butuh makanan untuk berbuka, sementara kita kelebihan bahkan dibuang itu makanan. Lebih baik kita berikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan mudah-mudahan Allah menyiapkan babu royan, pintu untuk kita masuk ke surga lewat jalur puasa. Bukan hanya sekolah, bukan hanya pesantren, ada jalur afirmasi, jalur prestasi, tapi surga pun ada jalurnya, jalur royan, babur royan.
kita masuk lewat jalur tersebut karena kita berpuasa. Set, kita sudah masuk. Kameramen di mana? Ada di neraka. Ambil malaikat. Selamatkan kameramen karena kadang puasa kadang tidak. Mudah-mudahan diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.